Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama saya Sitanisi Deso. Gimana kabar sobat semua? Baik-baik saja ya. Oke, di tanganku ini ada servisan HP Sony. Jadi ini HP Sony milik subscriber ya. Beliau bercerita keliling HP-nya jatuh dan sekarang mati total. Lah kok bisa? Ya kita coba cek ya. Saat saya coba cas dengan smart USB, konsumsi arus itu hanya 0,4, turun 0,2, 0,5. Nah ini kayak nggak stabil ya. Lalu saya tidak, oh ada lampu LED nyala. Oke, kita turutin aja ya. Ini indikasi bahwasanya mesin sudah merespon ya saat dicas. Nah ini kan kedip ya, dip, tapi nggak ada respon, getar pun enggak ya. Konsumsi arusnya juga nggak sesuai ya, hanya 0,4. Oke, kita akan coba bongkar ya. Jadi ini itu Sony Xperia Premium lah istilahnya ya, Xperia 5. Itu kategori ya sudah lumayan oke ya untuk barang ini. Karena kita tahu untuk kualitas Sony itu build quality-nya lumayan oke ya. Kualitasnya juga bagus. Nah ini hanya gara-gara jatuh tapi kok jadinya mati total. Ya ini saya akan coba pastiin ya. Siapa tahu hanya beberapa atau ada konektor yang terlepas ya, itu efek dari benturan. Oke, ini sudah kita buka ya. Jadi ada fleksibel yang apa ya istilahnya beda dengan Android yang lain. Jadi Sony ini memang konsepnya lumayan oke lah ya. Untuk tombol sendiri fleksibelnya, lalu untuk NFC dan lain sebagainya. Kita coba buka ya. Kita buka baut-bautnya ya. Untuk HP Sony, untuk yang kategori itu dulu harganya mahal, sekarang bisa terjangkau ya di marketplace. Jadi ya lumayan ya, bisa merasakan HP flagshipnya Sony di harga terjangkau untuk di marketplace. Oke, ini kita buka ya. Nah ini pengait ya, pengait untuk konektor di bagian apa ya itu fleksibel ya, mungkin fleksibel cas ya atau LCD. Karena ini saya jarang banget ya dapat Sony Xperia 5 ini. Ya ini sudah saya buka ya. Kalau saya oh ini kok kayak sudah terlepas ya. Apakah ini memang sudah tercongkel saat saya buka tadi, atau memang sudah terlepas? Saya juga nggak tahu pasti ya. Yang penting kita coba pasang kembali. Siapa tahu ya ini penyebabnya. Oke, saya pasang ya. Ini fleksibel apa ya? Pengecasan ya kemungkinannya. Oke, kita oh ini yang LCD sih, yang ini kayaknya LCD, yang tadi tuh kayaknya pengecasan ya. Jadi kita pastiin semua ya, konektor terhubung dengan baik. Lalu kita akan coba ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Mana ini? Loh, ini loh. Konsumsi arusnya sudah normal 1,4 tapi turun lagi ya 0,4. Wow. Jadi sempat stabil tadi 1,4 normal ya, tapi terus turun lagi. Nih, bisa kelihatan nggak sih? Oke, sebentar. Kita akan lihat tuh 1,4 1,3 ampere. Tapi kok ndak muncul gambar. Lampu LED-nya pun sudah nyala ya, tidak kedip. Biasanya ini prosesnya sudah jalan, sudah nyala. Artinya sudah terjadi proses pengisian, tetapi tidak muncul gambar. Wow. Ya. Kenapa begini, kenapa begitu? Oke, padahal ini untuk konektornya saya sudah pasang dengan baik ya. Tapi kok nggak bisa. Saya lihat tidak ada tingkat korosi juga. Cuman kenapa ya saat dinyalakan ya normal konsumsi arusnya, tapi nggak muncul gambar. Atau saat dicas tuh seharusnya kan langsung ya merespon ini. Apakah karena efek jatuh ini LCD bermasalah ya? Tapi masa iya sekelas Sony HP-nya jatuh lalu LCD rusak? Ya bisa aja ya jatuhnya dari mana dulu. Nah ini nih untuk konsumsinya pun normal ya. Saya melihat LCD juga nggak pecah. Wow, ini apa ya kira-kira? Oke teman-teman, jadi ini itu ambigu ya. Ambigu itu artinya saya yakin banget ini pokoknya display nggak muncul untuk mesin normal. Cuman yang jadi pikiran itu kan kita untuk menentukan apakah ini LCD-nya atau mesinnya, nggak bisa kita menerka-nerka ya. Kita mesti cari dulu LCD yang lain buat nyoba ya. Karena tentunya ya supaya kita pastiin kalau dengan LCD itu dengan yang baru ya dia tetap nggak muncul ya, berarti sudah bisa dipastiin ya ini jalur display. Biasanya di coil, kalau enggak di IC displaynya ya. Kalau ya bisa aja sih jatuh terus LCD rusak, bisa aja walaupun enggak kondisinya pecah ya, karena Sony juga sering saya dapati begitu. Wah ini jadi terkendala sih, HP-nya pun jarang ya. Saya coba sudah callingan ke beberapa toko spare part. Ini untuk Sony Xperia 5 LCD-nya susah untuk didapat, kebanyakan kosong. Maksud saya kalau tadi pun ada, coba iseng-iseng bawa ke toko spare part. Ya anggap aja kita beli LCD, tapi dicoba dulu ya. Kalau muncul gambar ya dibeli, kalau enggak ya enggak. Malah enggak ada barangnya. Apalagi ya ini mungkin apa ya kondisinya ya HP Sony, HP jarang, HP yang memang orang-orang tertentu aja yang punya ya, sehingga toko spare part itu tidak menyediakan ya untuk alat-alat atau spare part di HP Sony ini. Ya ini mudah-mudahan segera saya konfirmasi pemilik ya, ataupun pemilik nonton. Tentunya ini menjadi kendala buat saya. Saya coba cari callingan sama teman pun tidak ada yang punya untuk LCD buat nyoba ini ya.
kadang seperti ini untuk HP Sony itu terkendalanya di spare part ya. Ya tadinya sih saya berharap ini hanya lepas konektor atau yang lain sebagainya ya. Janganlah yang berkaitan dengan LCD, karena nih loh saya kasih tunjuk. Untuk harga LCD nya itu 2.250.000. Ya nggak worth it ya kalau sekedar kita beli online lalu kita coba, dan kalau sudah dibeli dicoba ternyata sama, itu kan susah ya, kita mesti retur ya kalau bisa. Kalau nggak bisa, wah 2 jutanya ya jadi nggak kepake ya. Nah ini sih kasus-kasus HP Sony terutama yang flagship itu sering banget terkendala di spare part, sering banget ya, sehingga nggak tahu ya apa ini saya ngalami sendiri atau teman-teman juga pernah ngalami. Kalau untuk Sony begini, apalagi berkaitan erat dengan display, karena bisa nggak bisa ya kita mesti cek dengan LCD yang lain, nggak bisa kita langsung eksekusi bagian jalur gambarnya. Apalagi ini secara fisik kita bisa lihat tanpa pecah, lalu ya masih mulus lah. Jadi rasanya tuh gimana ya, kalau saya langsung coba fokus ke mesin tanpa nyoba LCD itu rasanya kayaknya nanti buang-buang waktu ya, karena nggak pasti. Oke, itu saja, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih, selamat lebaran, bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.